Chandra. Saat ini aku sudah berusia 32 tahun lebih. Aku sudah menikah dan sudah memiliki 2 orang anak. Anak pertamaku perempuan, sudah berusia 7 tahun. Sedangkan anak bungsuku laki-laki, ia baru berusia 3 tahun. Saat ini istriku sedang mengandung anak ketiga kami. Usia kandungannya baru 4 bulan. Aku memang menikah pada saat usiaku masih 24 tahun waktu itu. Sementara istriku sendiri saat itu masih berusia 22 tahun. Aku dan istriku menikah atas dasar saling cinta. Kami sempat pacaran selama hampir 3 tahun. Setamat SMA, aku tidak melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi orang tuaku yang memang hanya pas-pasan. Ditambah pula, ketiga orang adik-adikku masih butuh biaya banyak waktu itu. Sementara istriku sendiri juga tidak kuliah. Ia hanya lulusan SMA sama sepertiku. Orang tua istriku juga termasuk golongan orang yang tidak mampu. Sebenarnya, aku dan istriku berasal dari kampung yang sama. Karena itulah kami sudah saling kenal sejak lama. Namun setelah menikah, kami memutuskan untuk pergi merantau ke kota demi mendapatkan hidup yang lebih baik. Karena di kampung, aku hanya bekerja sebagai buruh tani. Pindah ke kota, ternyata tak seindah yang kami bayangkan. Bahkan, kehidupan kami tak kunjung membaik, meski telah berbagai usaha kami lakukan untuk mengubah nasib kami. Di kota, aku hanya bisa menjadi seorang kuli bangunan. Tak jarang aku lebih sering menganggur karena tidak ada proyek yang harus aku kerjakan. Beruntunglah istriku punya usaha catering kecil-kecilan, sehingga kami masih bisa bertahan hingga saat ini. Sebagai seorang kuli, aku memang sering tidak berada di rumah, mengingat kadang tempat kerjaku cukup jauh, sehingga mau tidak mau aku harus sering menginap di proyek tempat aku bekerja sebagai kuli. Tak jarang pula aku harus menginap di tempat kerjaku selama berminggu-minggu agar bisa menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. Sebenarnya aku, istriku dan anak-anakku sudah terbiasa dengan hal tersebut. Kami sudah terbiasa terpisah beberapa hari, bahkan hingga berbulan-bulan. Apalagi jika lokasi tempat aku bekerja berada jauh di luar kota. Berada jauh dari istri dan anak-anakku sudah menjadi hal yang biasa bagiku. Meski kadang aku harus kuat menahan kerinduanku kepada mereka. Beruntunglah aku punya banyak rekan kerja sesama kuli dan sama-sama jauh dari keluarga, sehingga aku tidak terlalu merasa kesepian saat bekerja. Dan begitulah kehidupan yang aku jalani selama bertahun-tahun, bahkan hingga saat ini. Pada suatu waktu, aku dan rekan-rekan sesama kuliku mendapatkan sebuah proyek pembangunan perumahan di daerah yang cukup jauh dari kota tempat aku tinggal. Perjalanan untuk sampai ke sana bisa memakan waktu 1 hari lebih naik bis. Karena berada cukup jauh, kami semua memang dianjurkan untuk tinggal sementara di tempat pembangunan perumahan tersebut. Ada rumah khusus tempat kami para kuli tinggal sementara di sana. Menurut keterangan dari mandor kami waktu itu, proyek perumahan tersebut baru akan selesai sekitar 3 atau 4 bulan ke depan. Dan selama itu, kami hanya boleh pulang sekali dalam sebulan. Sebenarnya hal itu tidak terlalu jadi masalah bagi kami, terutama bagiku.
karena kami sudah terbiasa berpisah berbulan-bulan dengan istri dan anak-anak kami. Namun sebagai laki-laki yang sudah menikah, kadang ada kerinduan tersendiri akan istri di rumah. Sebagai seorang laki-laki normal, kami juga punya kebutuhan biologis yang harus disalurkan. Namun karena sering berada jauh dari istri, kadang kami hanya bisa menyelesaikannya sendirian. Aku sendiri sering merindukan istriku, terutama ketika malam mulai menjelang. Aku hanya bisa membayangkan wajah istriku saat menjelang tidur. Hingga pada suatu sore, setelah selesai mandi sepulang kerja, aku sengaja berjalan kaki sendirian keliling kompleks perumahan yang masih sepi tersebut. Tepat di depan sebuah rumah yang merupakan satu-satunya rumah yang berpenghuni waktu itu. Aku sengaja memelankan langkahku sambil memperhatikan rumah yang terbuka tersebut. Tiba-tiba, sesosok wanita yang masih cukup muda keluar dari rumah tersebut. Wanita itu pun terlihat sedikit kaget melihat kehadiranku di depan rumahnya. Tapi buru-buru aku mengalihkan pandanganku ke arah jalan. "Mau kemana, Mas?" Di luar dugaanku, wanita itu menegurku. Aku memutar kepala untuk kembali melihat ke arah wanita tadi, sambil menghentikan langkahku. Aku pun tersenyum ramah, menatap wanita itu kembali. Anu mbak, saya mau keliling-keliling aja." Balasku sedikit terbata, karena kulihat wanita itu menatapku dengan tersenyum. "Di sini sepi loh, nggak takut keliling-keliling sendirian?" Tanya wanita itu lagi. "Mbak sendiri nggak takut sendirian di rumah?" Balasku balik bertanya, mencoba untuk terdengar ramah. "Saya nggak sendirian kok tinggal di rumah ini. Tapi sekarang suami saya memang sedang pergi ke kota untuk berbelanja keperluan kami. Ya, mungkin pulangnya malam," jelas wanita itu kemudian. "Oh gitu," balasku sedikit membulatkan bibir. "Sekarang Mbak sendirian?" Tanyaku melanjutkan. "Jangan panggil Mbak lah, panggil aja Nurma," ucap wanita itu, seakan mengabaikan pertanyaanku barusan. "Oh ya, Mas siapa namanya?" tanya wanita yang mengaku bernama Nurma itu melanjutkan. "Mampir dulu sebentar nggak apa-apa kok Mas," lanjutnya lagi menawarkan. Aku yang memang sedang merasa haus tentu saja tidak menolak tawaran tersebut. Mumpung dia juga lagi sendiri di rumah kan. Nurma memang masih terlihat muda, mungkin baru berusia 25 tahun. Dia juga seorang wanita yang cukup cantik dengan postur tubuh yang ramping. Tanpa sungkan, aku pun singgah di rumah tersebut. Nurma mempersilahkan aku duduk di kursi teras depan rumahnya itu. "Namaku Chandra," ucapku setelah aku duduk di samping Nurma yang hanya memakai baju daster. "Mas Chandra yang kerja jadi kuli di situ ya?" tanya Nurma kemudian. "Kok Nurma tahu?" Aku balik bertanya lagi. "Ya, kan yang tinggal di perumahan ini baru cuma kalian para kuli loh, selain kami juga. Tapi ngomong-ngomong, Mas Chandra nggak tahu ya kalau saya ini istrinya Pak Imam, mandor kalian?" jelas Nurma sambil ia sedikit melirik padaku. Oh, sekali lagi aku membulatkan bibir. Aku benar-benar tidak tahu kalau Pak Imam, mandor kami tersebut, tinggal bersama istrinya di sini. Karena selama lebih kurang 1 minggu kerja di sini, aku nggak pernah melihat Nurma sebelumnya. "Jadi gimana Mas? Rasanya jauh dari istri? Merasa kesepian nggak tuh?" Tiba-tiba
Norma bertanya demikian padaku. Aku beranikan diri untuk menatap Norma. Mata kami pun saling tatap untuk beberapa saat. Norma tersenyum penuh arti padaku. Ya, pasti kesepian lah, Dek Norma. Namanya juga lagi jauh dari istri. Apalagi kalau malam menjelang tidur. Pasti keingat istri terus. Balasku apa adanya dan dengan niat tertentu. Apalagi udah lama juga nggak nyetor ya, ucap Norma sambil sedikit menekan suara dengan maksud tertentu. Ya, itu masalahnya. Mau nyetor jauh, ya udah. Kadang terpaksa dibuang-buang aja. Balasku pelan. Mubazir loh Mas Chandra. Mending nyetornya sama saya aja. Norma berucap dengan senyum yang cukup menggoda. Emang Dek Norma mau? Tanyaku penasaran. Kalau performa Mas Chandra bisa lebih baik dari suami saya mau aja. Hitung-hitung cari pengalaman baru, iya kan? Balas Norma belak-belakan. Ya udah, ayo kita coba. Saya jamin performa saya pasti lebih baik, ucapku dengan penuh ambisi. Sekarang? Tanya Norma dengan raut heran. Iya, sekarang, sebelum suami kamu pulang kan? Balasku merasa tertantang. Oke, ayo kita ke dalam, ucap Norma sambil ia mulai berdiri perlahan. Aku pun dengan spontan ikut berdiri dan melangkah mengikuti Norma dari belakang sambil menutup pintu dengan perlahan. Gimana performa saya? Tanyaku setelah pertempuran kami selesai 3 ronde. Ya, gimana ya? Sangat bagus, jauh lebih baik dari performa suami saya. Balas Norma terlihat tersipu. Jadi untuk selanjutnya, saya masih bisa nyetor sama kamu kan? Tanyaku ingin tahu. Kalau suamiku nggak ada di rumah, boleh aja. Balas Norma lagi. Kalau suamimu ada di rumah, nanti kita cari tempat lain aja. Gak usah di rumah ini, ucapku membujuk. Gak bisa, kalau suamiku ada di sini, aku mana boleh keluar. Balas Norma pelan. Ya, desahku sedikit kecewa. Semoga suami kamu sering-sering ke kota ya, lanjutku lirih. Biasanya sekali seminggu sih, ia belanja ke kota. Tapi kadang-kadang ia juga sering ke kota untuk menemui bosnya, ucap Norma kemudian. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu masih mau kan? Balasku sedikit bertanya. Kalau performa Mas Chandra sebagus itu, aku pasti maulah, ucap Norma lagi. Oke, kalau gitu saya pamit dulu. Takut suamimu keburu pulang, ucapku kemudian sambil mulai bangkit berdiri dan memakai pakaianku kembali. Dan begitulah, selama masa aku bekerja di proyek perumahan tersebut, aku jadi tidak merasa kesepian lagi. Setidaknya aku punya tempat untuk mencurahkan rasa kesepianku tersebut. Suami Norma, Pak Imam, mandorku tersebut, memang sering pergi ke kota. Paling tidak sekali seminggu, ia pasti tidak berada di rumah. Dan aku mulai hafal akan hal tersebut. Setiap kali Pak Imam pergi ke kota, aku akan segera diam-diam menemui Norma di rumahnya. Hal itu terus terjadi selama berbulan-bulan, setidaknya selama aku bekerja di proyek perumahan tersebut. Sebenarnya ada rasa bersalah yang bersarang di hatiku setiap kali aku bersama Norma. Tapi aku mencoba mengabaikan hal tersebut. Aku sadar jika apa yang aku lakukan bersama Norma adalah sebuah kesalahan.
aku telah mengkhianati istri dan anak-anakku. Kadang aku berusaha untuk menolak keinginan tersebut, tapi setiap kali aku berusaha untuk menolaknya, setiap kali pula keinginan itu terus memaksaku untuk melakukannya lagi. Aku hanya laki-laki biasa. Aku tak bisa melawan keinginan tersebut. Apalagi keadaanku saat ini yang berada jauh dari istriku. Tapi aku berjanji dalam hatiku, semua ini hanya akan terjadi selama aku bekerja di sini. Nanti jika aku sudah kembali ke rumah, aku akan mengakhiri semuanya. Ini hanya bersifat sementara. Dan aku berharap hal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Semoga saja aku mampu menahan godaan tersebut dimanapun aku akan bekerja nantinya. Ya, semoga saja.